Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1881 Jenius di Hati An Ning. Bang! Saat sosok si Jiamu menghantam danau, percikan air besar muncul. Ekspresi Aning tidak berubah sama sekali saat dia minum. Sebaliknya, Hui Si tampak gugup dan menatap Feng Wenjun dengan rasa ingin tahu, matanya seolah bertanya apakah dia harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan si Jiamu. Meskipun Feng Wenjun melihat mata Hui Si dengan jelas, dia tidak menyelamatkan si Jiamu. Sebaliknya, dia terkekeh, ikan terbesar di danau telah muncul. Melihat Feng Wenjun tidak berniat mengambil tindakan, Hui Sisi tidak berani tidak mengambil tindakan dan berdiri diam di samping. Pada saat ini, Lin Bai melihat sekeliling di atap, menyingkirkan pedang iblis, dan terkekeh, malam ini, wilayah istana segala bangsa akhirnya sepi. Begitu banyak bangunan telah dihancurkan. Saya khawatir saya harus menelepon Master Formasi akan memperbaikinya besok. Lin Bai melompat dari atap dan kembali ke paviliun di danau. Dia melihat Feng Wenjun, Aning Huixi dan 3 lainnya. Dia menangkupkan tinjunya dan tersenyum dan berkata, "Maafkan aku, kalian bertiga. Memang ada banyak hal hari ini, dan sambutannya tidak bagus. Mohon tidak keberatan." Aning berkata, "Selama kamu punya anggur." Lin Bai tersenyum sedikit dan mengeluarkan sejumlah besar botol anggur dari tas penyimpanan. Setelah meletakkannya, dia terkekeh, "Tentu saja ada anggur, biar kamu minum secukupnya." Feng Wenjun terkekeh dan berkata, "Saudara Lin benar-benar murah hati." Dalam gerakan ini, lebih dari 700 orang jenius ditekan di dasar danau. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah kota abadi. Saya khawatir setelah fajar besok, orang-orang kuat dari semua wilayah utama harus datang mencari Anda setelahnya mereka mengetahui beritanya. Saat itu, Saudara Lin. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Hal-hal besok akan terjadi besok." Dia mengatakan bahwa ketika tentara datang, mereka akan ditutupi oleh air dan tanah. Karena saya telah menekan mereka semua di dasar danau hari ini, aku tidak takut orang-orang berkuasa di alam hidup dan mati di wilayah mereka akan mendatangiku. "Ayo, mari kita minum," kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Lin Bai duduk di paviliun di danau, mengambil gelas anggurnya dan mulai minum bersama Feng Wenjun, An Ning, dan Hui Si. Di paviliun di danau, Lin Bai melihat ke bawah ke mansion. Di bawah air keruh, ada banyak kekuatan spiritual yang melonjak. Ini adalah cahaya yang terinspirasi oleh para jenius di dasar danau yang ingin menerobos segel Lin Bai. An Ning berkata dengan tenang, "Meskipun para jenius ini tidak kuat, hanya perlu setengah bulan untuk menembus segelmu." Feng Wenjun berkata, "Saudara An Ning dan saya masih membicarakan hal ini, tak satu pun dari mereka pantas disebut a jenius." Oh! Lin Bai memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Kalian berdua, tampaknya setiap orang memiliki definisi yang berbeda tentang seorang jenius. Mari kita bicara tentang siapa yang jenius dalam pikiran Anda." Feng Wenjun matanya berkilat, dia menatap An Ning dan berkata, "Kalau begitu, membosankan memiliki waktu luang, jadi mari kita bicara dengan saudara An Ning dulu." An Ning menyesap anggur dan berkata dengan tegas, "Dalam kasus saya. Sebelum saya datang ke Baniset Immortal City, saya telah bertemu banyak orang jenius, tetapi saya terkejut saat mengetahui bahwa yang disebut jenius yang berperingkat tinggi di Dongzu Feng Yunlu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak memiliki reputasi. Hanya ada 3 prajurit yang bisa disebut jenius. Xie Changqing dari Danding Domain, dan Lin Bai. Awalnya, saya pikir kalian berdua adalah satu-satunya jenius, tapi hari ini saya bertemu Feng Wenjun. Saudaraku, dia dihitung sebagai satu." Seorang Ning berkata dengan ringan. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Saudara Aning, ada banyak orang berbakat di Dongzu. Sejumlah rekor mencakup bakat Dongzu. Saat ini, ada ratusan ribu talenta muda di kota abadi. Anda sebenarnya hanya berpikir begitu ada 3 orang. Apakah kamu memiliki bakat untuk menjadi seorang jenius?" Aning terkekeh dan berkata, "Itu benar." Lin Bai tersenyum sedikit, lalu memandang Feng Wenjun dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana dengan saudara Feng? Berapa banyak orang jenius yang ada di hatimu?" Feng Wenjun berkata sambil terkekeh, "Haha, meskipun Feng berasal dari domain Feng Ge, dia telah mengasingkan diri sepanjang tahun. Dia tidak mengenal orang-orang luar biasa di Dongzu, dan dia tidak tahu berapa banyak orang yang benar-benar berbakat. Tapi saya tahu ini magang tahun. Penilaiannya mungkin yang paling kuat di antara murid-murid yang diterima di Akademi Dongzu." Feng Wenjun berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata Feng Wenjun, Lin Bai dan Aning sama-sama menatapnya. Kelas terkuat dalam sejarah ujian magang Akademi Dongzu. Lin Bai dan Aning berspekulasi tentang kata-kata Feng Wenjun. Ya, Feng Wenjun tersenyum tipis, dan kemudian sedikit kesungguhan mulai muncul di wajahnya, dan dia berkata, "Ada terlalu banyak orang kuat di kelas ini. Bahkan jika itu bukan kelas terkuat dalam sejarah, itu adalah masih dianggap 10.000.
Ini adalah kelas terkuat di Akademi Dongzu dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan dibandingkan dengan kelas lebih dari 20 tahun yang lalu, ini bahkan lebih menakutkan. Wajah Feng Wenjun tampaknya memiliki jejak kesungguhan yang tak terpisahkan. Aning terkekeh dan berkata, saya sangat penasaran, apa maksud saudara Feng dengan ini? Siapakah orang kuat dalam ujian magang ini yang benar-benar dapat membuat Anda, 10 prajurit teratas di Dongzu Feng Yunlu, berubah pikiran? Feng Wenjun terkekeh dan berkata, saudara Aning, pertama-tama, adalah 10 orang kuat teratas di Dongzu Feng Yunlu. Meskipun Anda dan saya sama-sama berpikir bahwa kemunculan Dongzu Feng Yunlu telah mencoreng nama Tian Jiao, tetapi Anda harus mengakui, tidak ada dari 10 prajurit teratas di Dongzu Feng Yunlu adalah karakter yang sederhana. Saat saya mengatakan ini, Anda mungkin berpikir saya sedikit melebih-lebihkan. Feng Wenjun berkata sambil tersenyum tipis. Aning berpikir sejenak dan berkata, saya setuju dengan hal ini. 10 prajurit terbaik di Dongzu Feng Yunlu memang sangat cakap, termasuk saudara Feng Wenjun. Feng Wenjun berkata dengan sungguh-sungguh, lebih dari sekedar mampu, tempat pertama di Dongzu Feng Yunlu, Wu He, kekuatan orang ini melampaui keberadaan alam Dewa Yang. Anda mungkin tidak dapat membayangkan bahwa orang ini telah membalikkan dua alam ketika dia berada di alam Dewa Yang tingkat 9. Dia membunuh orang kuat di alam hidup dan mati, dan disebut sebagai jenius nomor 1 di wilayah Jianghai selama ribuan tahun. Seorang Ning dan Lin Bai berhenti sejenak ketika mendengar kata-kata Feng Wenjun. Sekali lagi ada penilaian baru terhadap Wu, dia adalah kekuatan. Seorang Ning berkata dengan tenang, seseorang yang membunuh orang di alam hidup dan mati di alam Yang Shen tingkat 9 memang sangat kuat. Lin Bai mengangguk dan berkata, ya, seseorang yang bisa melintasi alam yang lebih besar ke membunuh dapat dianggap sebagai orang yang kuat. Dia adalah orang kuat yang tiada taranya. Feng Wenjun terkekeh dan berkata, tidak hanya itu, domain pedang Jiankong yang berada di posisi kedua, dan domain pedang yang berada di posisi ketiga Lin Yibing, keduanya berada di posisi kedua. Cara ilmu pedang dan cara ilmu pedang. Dia memiliki pencapaian yang sangat kuat. Sejauh ini, baik Jiankong maupun Lin Yibing belum pernah dikalahkan satu kali pun. Mereka telah berlatih selama 20 tahun dan belum pernah dikalahkan satu kali pun. Kata Feng Wenjun dengan tenang. Selain mereka, Shen Qin dari domain Tianbei, Zidonglai dari domain Dongshan, Yin Jiuling dari domain Duanhun, Leng Yun dari domain Naga Ilahi, dan Heiluo Jianjiu dari domain tanpa nama semuanya berada di wilayah mereka masing-masing. Dia adalah hampir orang paling kuat di dunia. Selain 10 besar, saya telah menerima beberapa berita, dan ada banyak kuda hitam jenius yang kini telah datang ke kota abadi. Kata Feng Wenjun dengan sungguh-sungguh. Lin Bai tersenyum dan berkata, kuda hitam jenius. Bab 1882 si jenius kuda hitam. Jenius kuda hitam. Lin Bai tersenyum penasaran dan menatap Feng Wenjun. Feng Wenjun tersenyum dan berkata, iya, jenius kuda hitam mengacu pada mereka yang tidak berperingkat di Dongzu Feng Yunlu, atau berperingkat relatif rendah, tetapi bukan karena mereka tidak kuat, tetapi mereka menyembunyikan kemampuan dan penawaran mereka. Waktu mereka menunggu akumulasi dan kesuksesan mereka terbang. Melonjak ke langit. Dalam ujian magang tahun-tahun sebelumnya, kurang lebih akan ada 1 atau 2 kuda hitam jenius, tapi tahun ini, saya khawatir akan ada jumlah yang menakutkan lebih dari 10. Misalnya, Lin Bai, kamu adalah salah satu jenius kuda hitam. Dan saudara Aning. Feng Wenjun berkata sambil tersenyum tipis, pertempuran hari ini di istana wilayah 10.000 kerajaan. Lin Bai, meskipun kamu hanya berada di peringkat 505 dalam rekor Dongzu Feng Yun, kekuatanmu sudah masuk 30 besar. Saudara Aning, meskipun saya belum melihat Anda mengambil tindakan, saya yakin kekuatan Anda mungkin berada pada level memasuki puncak 30. Lin Bai dan Aning saling memandang, keduanya memiliki sedikit senyum di wajah mereka dan tetap diam. Ketika Feng Wenjun melihat ekspresi wajah kedua orang itu, pikirannya langsung memadat. Pada saat ini, Feng Wenjun sangat jernih di dalam hatinya, saya khawatir ini bukanlah kekuatan sebenarnya dari kedua orang ini. Selain kalian berdua, ada beberapa lagi jenius kuda hitam yang luar biasa. Misalnya, pertarungan harimau naga, 4 bersaudara Tianchan, orang tua aneh, binatang raksasa, Del. Feng Wenjun berkata dengan ringan. Lin Bai dan Aning tidak memiliki kesan apapun tentang nama yang diucapkan Feng Wenjun ketika mereka mendengarnya. Lin Bai juga tidak menemukan nama mereka di catatan Feng Yun Dongsu. Feng Wenjun menjelaskan dengan tenang, saudara Lin Bai dan Aning mungkin belum pernah mendengar nama orang-orang ini, jadi saya akan menjelaskannya kepada Anda. Yang disebut pertarungan naga harimau mengacu pada ada dua prajurit, satu bernama Tu Ziyun dan yang lainnya bernama Huqi. Tak satu pun dari kedua prajurit ini berada di atas Dongzu Feng Yunlu, tetapi kekuatan mereka sangat kuat. Kedua orang ini memiliki satu kesamaan, itulah mengapa mereka semua memiliki roh bela diri setingkat kaisar. Mendengar ini,
Lin Bai dan Aning mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah, roh bela diri tingkat kaisar. Feng Wenjun berkata, ya, Tu Ziyun dia memiliki roh bela diri tingkat kaisar bernama, Raja Naga Hitam Sura, dan Hu Qi memiliki roh bela diri tingkat kaisar bernama, Harimau Iblis Pemakan Langit. Keduanya memiliki roh bela diri tingkat kaisar, dan kekuatan rohnya masih sama. Saking kuatnya, banyak orang mengira begitu mereka harus bertempur dalam ujian magang. Pertempuran ini disebut pertarungan antara naga dan harimau. Lin Bai dan Aning mengangguk ringan. Mendengar perkataan Feng Wenjun, Lin Bai dan Aning pun merasa bahwa kedua orang ini mungkin bukanlah buah kesemek yang lembut. Feng Wenjun melanjutkan, lalu ada 4 saudara laki-laki Tianchan. Keempat orang ini adalah saudara kembar, tetapi ketika mereka mendarat, ada sesuatu yang aneh. Artinya, 5 saudara laki-laki telah dimutilasi. Yang tertua kehilangan miliknya lengan kiri, yang kedua kehilangan lengan kanannya, yang ketiga kehilangan kaki kirinya, dan yang keempat kehilangan kaki kanannya. Meski kelima bersaudara ini terlahir cacat, kekuatan mereka luar biasa. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk masuk 30 besar. Dan semangat bela diri mereka persis sama. Hal yang paling menakutkan adalah mereka berempat dapat mengandalkan kekuatan semangat bela diri mereka untuk menyatu. Ketika keempat orang ini bergabung menjadi satu, kekuatan 4 orang bergabung menjadi satu, yang bahkan lebih menakutkan. 4 bersaudara Tianchan dikatakan paling menjanjikan untuk mengalahkan Wu He dalam penilaian ini. Feng Wenjun berkata dengan hati-hati. Ini juga tulang yang keras. Lin Bai memandang Aning dengan ringan dan berkata. Aning mengangguk sedikit setuju. Feng Wenjun kemudian berkata, berikutnya adalah orang tua yang aneh. Orang ini sangat aneh. Dia adalah orang tua. Secara logika, orang tua itu seharusnya berusia lebih dari 70 atau 80 tahun. Tapi, ketika usia tulang diperiksa, ditemukan bahwa lelaki tua itu hanya memiliki usia tulang 27 tahun. Saya tidak tahu keterampilan apa yang dipraktikkan pria ini, tetapi itu benar-benar membuatnya beralih dari seorang pemuda berusia 27 tahun kepada orang yang sekarat. Keadaan orang tua. Namun, kekuatan orang aneh tua ini tidak lemah. Dia pernah bertarung dengan penggarap pedang Hei Luo sebelumnya. Meskipun keduanya hanya bertarung 10 gerakan, itu berakhir seri. Kamu harus memahami bahwa Hei Luo di domain tanpa nama Jian Jiu, pedangnya lebih menakutkan dari yang lain. Sejauh ini, tidak ada prajurit yang mampu menangkap ketiga pedangnya, tapi orang tua aneh ini benar-benar bertarung dengannya 10 kali dan berakhir seri. Feng Wenjun berkata dengan tenang. Lin Bai memegangi dahinya dan berkata, sepertinya tidak ada orang yang mudah diajak main-main. Feng Wenjun tersenyum pahit dan berkata, ya, orang terakhir adalah binatang raksasa itu. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini dia? Namanya. Feng Wenjun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang tahu siapa namanya. Pria ini tingginya 9 meter dan sangat ganas. Dia menarik orang untuk membunuh orang dengan 2 giginya. Dia tidak berbeda dengan monster, begitu banyak orang memanggilnya binatang raksasa. Menurut penyelidikan senior kita di domain Fengge, prajurit yang disebut binatang raksasa ini seharusnya memiliki darah monster binatang di tubuhnya, jadi dia harus dianggap sebagai setengah manusia ras. Lin Bai dan Aning berkata untuk dia tertegun dan berkata, ras setengah manusia. Ya, ras setengah manusia. Feng Wenjun berkata, keturunan yang lahir dari kombinasi prajurit manusia dan klan iblis disebut setengah manusia dalam ras manusia, dan para iblis menyebut mereka setengah iblis. Tubuh setengah manusia mengandung setengah darah manusia dan setengah darah iblis. Dan jika darah iblis pada orang ini kuat, itu akan membuat ini setengah manusia perubahan fisik prajurit manusia bahkan menjadi lebih ganas, seperti monster. Dan jika itu adalah demi human yang lebih kuat, mereka mungkin bisa mengandalkan darah monster di tubuh mereka untuk mencapai titik kembali ke nenek moyang mereka, atau bahkan berubah menjadi monster. Bentuknya sangat menakutkan. Feng Wenjun berkata dengan ringan. Ekspresi Lin Bai tetap tidak berubah, dan dia bergumam pelan, Tu Ziyun dan Hu Qi dari pertarungan naga harimau, 4 bersaudara Tianchan, orang tua aneh, dan binatang setengah manusia. Tampaknya ujian magang kali ini benar-benar tidak mudah. Aning He tersenyum dan berkata, ini menjadi semakin menarik. Saya tidak sabar untuk memulai ujian magang dan melawan orang-orang kuat ini. Feng Wenjun terkekeh dan berkata, iya, kelas yang sangat kuat, jika saya tidak datang jika Anda berpartisipasi, tidakkah Anda akan menyesalinya seumur hidup Anda? Hui Si berdiri di samping saat ini, dan berkata dengan mata berbinar, oh, apakah ini alasannya Feng Wenjun? Kamu awalnya tidak berencana untuk bergabung dengan Akademi Dongzu tahun ini, tetapi saya berencana untuk menjadi murid tahun depan, tetapi karena suatu alasan, Anda tiba-tiba mengumumkan bahwa Anda akan berpartisipasi. Tahukah Anda bahwa begitu banyak orang berkuasa akan datang, jadi kamu setuju untuk menjadi murid? Lin Bai dan Aning sama-sama memandang Feng Wenjun,
perkataan Hui Si saat ini membuat mereka sedikit terkejut. Ternyata Feng Wenjun tidak berencana datang tahun ini, tapi entah kenapa dia akhirnya setuju untuk datang. Feng Wenjun tersenyum dan berkata, Wu He dari wilayah Jianghai, Jian Kong, ahli ilmu pedang, Lin Yibing, penguasa ilmu pedang, Shen Qin dari wilayah Tianbei, Yin Jiuling dari wilayah jiwa yang patah, Zidonglai dari wilayah Dongshan, Xie Changqing dari wilayah Danding, Leng dari wilayah naga ilahi Yun, domain tanpa nama hitam Luo Jianjiu. Raja naga hitam Asuratu Ziyun, harimau 7 iblis pemakan langit, 4 bersaudara Tianchan, orang aneh tua, binatang setengah manusia. Seorang pejuang dengan pencapaian ilmu pedang yang sangat tinggi seperti Aning. Bahkan wilayah semua negara, yang dikenal sebagai wilayah monster, tidak mau rindu pertemuan akbar para jenius ini dan biarkan saudara Lin Bai tiba-tiba muncul di kota abadi yang terbuang. Bagaimana saya bisa absen? Ini hanya penampilan. Mereka hanya jenius. Di kota abadi yang diasingkan saat ini, saya tidak tahu caranya banyak orang jenius yang masih menyembunyikan bakat mereka dan menunggu waktu mereka. Perkumpulan besar para jenius Dongzu, kelas terkuat dalam ujian magang Dongzu dalam beberapa tahun terakhir, bagaimana mungkin saya tidak datang? Bagaimana saya bisa memilikinya? Demam panggung. Feng Wenjun menunjukkan senyum gembira di wajahnya, mampu bersaing dengan begitu banyak orang jenius, bahkan jika saya kalah, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi jika saya tidak datang, saya pasti akan menyesalinya. Sisa hidupku. Dengan kata lain, setelah pertarungan ujian magang tahun ini, aku khawatir pola masa depan Dongzu akan ditentukan selama 100 tahun. Akan sangat disayangkan jika peristiwa besar seperti itu terlewatkan. Feng Wenjun tersenyum, berkata, Lin Bai dan Aning juga saling memandang, dengan kegembiraan dan kegembiraan di mata mereka. Bab 1883 Aning aneh. Lin Bai, Aning, dan Feng Wenjun saling memandang, mengangkat gelas mereka secara bersamaan, dan saling menyesap. Pertemuan kecil di paviliun di danau berlangsung hingga fajar keesokan harinya. Seorang Ning berkata pada saat ini, sudah waktunya untuk pergi setelah minum sepanjang malam. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, ngomong-ngomong, saya masih tidak tahu dari wilayah mana saudara Aning berasal, dan di mana mereka tinggal. Kota abadi sekarang. Seorang Ning terkekeh dan berkata, haha, saya seorang pengembara dan tidak punya tempat tinggal, tetapi saudara Lin tidak perlu khawatir. Saya tidak akan pergi jauh ketika saya pergi. Saya hanya pergi untuk melihat apa yang dikatakan saudara Feng Wenjun barusan. Mereka hanyalah kuda hitam jenius itu. Ngomong-ngomong, saya hanya sibuk minum, dan saya hampir lupa alasan mengapa saya datang. Saudara Lin, alasan mengapa saya datang ke sini. Rumah segala bangsa kali ini adalah. Pada saat ini, Aning hendak pergi. Pada saat itu, dia tiba-tiba berbalik, menatap Lin Bai dan berkata dengan sungguh-sungguh. Lin Bai pun memandang Aning dengan rasa ingin tahu, sejauh ini Lin Bai tidak mengetahui apa tujuan Aning. Seorang Ning memandang Lin Bai dan berkata, aku datang ke sini untuk bertarung denganmu. Petunjuk. Seorang Ning mengatakan ini, dan murid-murid Lin Bai menyusut tajam. Feng Wenjun dan Hui Si tidak bisa tidak melihat mereka berdua. Mungkinkah keduanya akan bertengkar hebat saat fajar? Angin di paviliun di danau mulai bertiup lagi, dan sepertinya angin tersebut mengandung sedikit niat pedang yang mendominasi. Aning terkekeh dan berkata, saya merasa bahwa di kota abadi ini dan di antara para pembudidaya pedang, hanya Anda, Lin Bai, yang bisa menjadi lawan saya. Saya harus mengalahkan Anda, dan saya pasti akan mengalahkan Anda. Kata Aning tegas. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, mengapa? Saudara Aning dan saya sepertinya tidak saling mengenal. Selain itu, di kota abadi yang terbuang ini, di antara para pembudidaya pedang, bahkan yang kuat pun tidak mengenal saya. Kata saudara Feng baru saja di domain pedang Jiankong dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1 di kalangan generasi muda masa kini. Jika saudara Aning ingin menantang, bukankah lebih baik pergi ke Jiankong? Aning menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara Lin, kataku, lihatlah secara luas. Di kota abadi saat ini, satu-satunya orang jenius yang saya anggap hanya Anda, Xie Changqing, dan Feng Wenjun adalah 3 orang. Sisanya, tidak layak disebut jenius. Lalu kenapa aku harus pergi ke Jiankong? Yang ingin kukalahkan adalah si jenius sejati, bukan orang sembrono seperti Jiankong yang tidak punya kekuatan. Lin Bai tercengang saat mendengar perkataan Aning. Lin Bai berpikir dengan hati-hati bahwa tingkat kultivasi dan kekuatannya tidak tinggi di kota abadi. Mengapa Aning selalu berpikir bahwa Lin Bai adalah seorang jenius? Lin Bai merenung dan bertanya, mengapa? Mengapa kamu harus mengalahkanku? Apakah kamu harus melawanku? Apa gunanya bagimu jika kamu mengalahkanku? Aning mendengar pertanyaan Lin Bai, tersenyum tipis, dan berkata, ketika aku bisa mengalahkanmu suatu hari nanti, aku secara alami akan memberitahumu alasanku.
Saudara Lin, jangan mempertanyakan tekadku, aku datang ke kota Bengxian hanya untukmu. Kata Aning ringan. Ding. Mendengar perkataan Aning, Lin Bai kembali terkejut. Datang ke sini khusus untuknya. Kenapa ini? Lin Bai memandang Aning dengan rasa ingin tahu, wajahnya penuh keraguan. Aning tersenyum tipis, awalnya, saya datang ke sini tadi malam untuk melawan saudara Lin. Sayangnya, itu adalah kebetulan yang tidak menguntungkan. Begitu banyak tamu tak diundang yang datang, jadi saudara Lin mengambil tindakan untuk membersihkan sampah-sampah itu. Kalau begitu, saya menang, jangan lakukan itu juga. Keberatan jika kamu menunggu lebih lama lagi, ujian pemagangan akan tetap dimulai. Pada saat itu, selain ujian pemagangan, saudara Lin, kamu dan aku pasti akan bertempur. Saudara Lin, mohon bersiaplah lebih awal. Setelah selesai berbicara, tubuh Aning melayang dan meninggalkan wilayah segala bangsa. Lin Bai melihat punggung Aning yang mundur, ekspresinya penuh keraguan. Feng Wenjun datang pada saat ini dan berkata dengan senyuman tipis, Saudara Lin, sepertinya saudara Aning akan bertarung denganmu. Sekarang ini menarik. Pertarungan dua pedang dalam pertarungan kualifikasi magang pasti akan menjadi berkah yang besar. Saya datang ke sini untuk mengikuti ujian magang kali ini, dan saya benar-benar datang di waktu yang tepat. Saya cukup beruntung bisa melihat duel antara saudara Lin dan saudara Aning. Saya tidak menyesal dalam hidup ini. Feng Wenjun mengepalkan tinjunya dan berkata, Feng menantikan pertarungan antara saudara Lin dan saudara Aning di atas pertarungan kualifikasi magang. Saat itu, meskipun Feng jauh dari rumah, dia pasti akan datang untuk menonton. Lin Bai mengepalkan tinjunya ke arah Feng sambil tersenyum masam. Wenjun tersenyum, kalau begitu, jika aku tidak bisa mengalahkan saudara Aning, saudara Feng ingatlah untuk menyelamatkanku. Hahaha. Feng Wenjun mendengar kata-kata Lin Bai dan tahu bahwa Lin Bai adalah mengolok-oloknya, jadi dia tertawa. Hahaha. Huisi juga menutup mulutnya dan tersenyum saat ini, dia merasa Lin Bai menarik. Hahaha. Lin Bai juga sedikit tersenyum, meskipun dia tersenyum, mata Lin Bai penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan yang kuat, serta semangat juang yang tak ada habisnya. Meskipun Lin Bai mengambil tindakan untuk menekan lebih dari 700 orang jenius tadi malam, Lin Bai masih memiliki niat yang belum terpenuhi. Orang-orang ini terlalu lemah untuk Lin Bai. Bahkan Lin Bai tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang Lin Bai merindukan lawan yang bisa memberinya pertarungan sengit. Mungkin akan ada kesempatan ini setelah ujian magang. Wu He di domain Jianghai, Jian Kong di domain pedang, Lin Yibing di domain pedang, Shen Qin di domain Tianbei, Zidonglai di domain Dongshan, Yin Jiuling di domain jiwa patah, Xie Changqing di domain Danding, Leng Yun di domain naga ilahi, Feng Wenjun di domain Feng Ge, Luo Jianjiu hitam alam tanpa nama. Duel naga harimau Tu Ziyun, Huqi, 4 bersaudara Tianchan, manusia aneh tua, raksasa setengah manusia binatang. Aning, ujian magang ini sungguh menyenangkan. Mata Lin Bai dipenuhi dengan semangat juang dan kegembiraan yang kuat, dan cahaya haus darah bergema di hati Lin Bai. Sama seperti Feng Wenjun dan Aning, Lin Bai mau tidak mau ingin bersaing dengan orang-orang kuat ini. Setelah Aning pergi, Feng Wenjun pun membawa Hui Si dan pergi. Sebelum pergi, Feng Wenjun melirik ke dasar danau dan berkata dengan tenang, Saudara Lin, meskipun Anda telah menekan orang-orang ini di dasar danau, saya yakin orang-orang kuat di wilayah mereka tidak akan menyerah. Milikku. Catatan transmisi, jika Saudara Lin dalam masalah dan membutuhkan bantuan, sampaikan saja transmisi suara kepadaku, dan Feng pasti akan membantumu. Feng Wenjun berkata sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Saudara Feng. Lin Bai menerima jimat transmisi, terlepas dari apakah Lin Bai akan menggunakan jimat transmisi untuk meminta bantuan Feng Wenjun, tapi bagaimanapun juga, ini adalah kebaikan Feng Wenjun, dan Lin Bai tidak menolak. Kemudian Feng Wenjun dan Hui Si meninggalkan rumah besar di wilayah Wanguo. Berjalan di jalan di luar rumah besar wilayah Wanguo, Hui Si berkata dengan penuh semangat, Saudara Feng Wenjun, setelah mendengar apa yang Anda katakan, begitu banyak orang berbakat akan datang ke ujian magang ini, saya menjadi bersemangat. Sekarang, Feng Wenjun sedikit tersenyum, melihat kembali ke Hui Si dan berkata, Hui Si, dengarkan aku, jika kamu bertemu dengan salah satu prajurit yang kami sebutkan di paviliun Huzong tadi malam selama ujian magang, jangan ragu. Segera menyerah. Mengerti. Hui Si cemberut dan berkata, Saudara Feng Wenjun, meskipun mereka kuat, saya juga tidak lemah. Feng Wenjun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan membicarakan orang lain, ambil saja contoh Lin Bai, bahkan jika dia bertarung melawan si Jiamu tadi malam, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan dia bahkan tidak menunjukkan 50% dari kekuatannya. Hui Si berkata dengan terkejut, apa? Saudari si Jiamu sudah begitu kuat, dan Lin Bai benar-benar mengalahkannya. Bahkan tidak menggunakan 50% kekuatanmu.
Feng Wenjun terkekeh dan berkata, Huixi, kamu harus percaya. Jika Anning dan Lin Bai benar-benar memiliki niat membunuh terhadapmu, mereka dapat dengan mudah membunuhmu dengan hanya satu pedang. Ambil nyawamu. Huixi berkata dengan nada tidak senang, saudara Feng Wenjun, kamu terlalu pandai melebih-lebihkan. Bahkan jika saya tidak sebaik kamu, saya masih salah satu dari 80 prajurit terbaik di Dongzu Feng Yun rekam. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, kamu tidak akan terbunuh oleh salah satu pedang mereka. Feng Wenjun terkekeh dan berkata, jika kamu tidak percaya, pergi dan coba saja. Jika kamu kehilangan milikmu hidup, jangan percaya padaku dalam mimpimu, biarkan aku membantumu membalas dendam. Orang jahat. Huixi mengerutkan kening pada Feng Wenjun yang bangga dan mengutuk dengan gigi terkatup. Sepanjang perjalanan, Feng Wenjun dan Huixi kembali ke kediaman Feng Geyu sambil mengobrol dan tertawa. Bab 1884 Monster di Dongzu. Ketika Anning dan Feng Wenjun meninggalkan rumah wilayah Wangguo satu demi satu. 1 jam kemudian, 2 berita mengejutkan datang dari kota Bengxian. Berita pertama adalah, ujian magang Akademi Dongzu, yang telah menarik perhatian ribuan prajurit di Dongzu, secara resmi akan dimulai di Gunung Jiutian Yuanzhu dalam waktu setengah bulan. Gunung Jiutian Yuanzhu adalah tempat diadakannya ujian magang setiap tahun. Berita kedua mengejutkan para pejuang kota Bani Set Immortal. Sekarang, ada 100.000 jenius kuat dari benua timur berkumpul di kota Bani Set Immortal, tapi sekarang 700 jenius ditekan di dasar danau di rumah besar 10.000 kerajaan. Turun. Berita kedua adalah Lin Bai dari alam iblis di wilayah 10.000 kerajaan menindas 700 jenius tak tertandingi di bawah pavilion Huzong di mansion wilayah 10.000 kerajaan dalam semalam. Di antaranya adalah Si Jiamu dari domain batu ilahi, Lu Heng dari domain pedang, Xiang Shen dari domain tanpa nama, Musong dari domain Guangyang, yang termasuk dalam 30 besar dalam catatan Feng Yun Dongzu, dan jenius nomor 1 di wilayah mereka. Berita ini menyebar ke seluruh kota abadi seperti awan yang membara. Para pejuang yang datang ke alam segala bangsa tahun ini benar-benar mampu. Mereka menekan lebih dari 700 orang jenius dalam sekali jalan. Saya tahu tentang ini. Tadi malam, teman saya awalnya ingin menyeret saya ke alam segala bangsa. Aku mencoba mencari tahu kebenarannya, tapi aku merasa tidak pantas untuk berkunjung saat larut malam, jadi aku tidak pergi. Dan setelah temanku pergi ke sana, dia belum kembali lagi. Oh ya Tuhan, dewiku Si Jiamu benar-benar tertindas di dasar danau. Marder, apakah kamu mencari kematian karena berani menekan para prajurit dari domain batu ilahi kita? Lin Bai ini agak terlalu kuat, bukan? Bukan. Menekan lebih dari 700 orang jenius, apa sih yang ingin dia lakukan? Mengusir yang abadi. Ada banyak pembicaraan tentang masalah ini di kota. Beberapa orang mengagumi Lin Bai karena melakukan hal seperti itu, hal yang menghancurkan, dan beberapa orang kagum dengan kekuatan Lin Bai. Tetapi beberapa orang mencibir, mengira itu bukan apa-apa. Tetapi beberapa orang tertarik, mengira Lin Bai adalah lawan yang baik, dan bersiap menghadapi Lin Bai dalam ujian magang. Namun, beberapa pejuang menjadi marah ketika mendengar bahwa pejuang dari wilayah mereka sendiri juga tertindas di bawah danau. Beberapa dari mereka dengan ribut berencana pergi ke wilayah semua negara untuk mendapatkan kembali mukanya. Namun tidak ada keraguan bahwa para pejuang yang pergi ke perbatasan 10.000 kerajaan untuk mencari muka dalam beberapa hari terakhir semuanya dilemparkan langsung ke pavilion di danau oleh Lin Bai. 7 hari berlalu. Jumlah orang jenius yang ditekan di bawah pavilion Huzong kini telah mencapai jumlah yang mengerikan, lebih dari 1.500 orang. Malam itu, Lin Bai menindas lebih dari 700 orang jenius. Adapun 800 prajurit di belakang mereka, semua prajurit ini adalah prajurit yang datang ke perbatasan 10.000 negara untuk memprovokasi dan mendapatkan kembali muka. Lin Bai juga menekan mereka. Bahkan ada beberapa wilayah yang relatif lemah, dan hampir semua jenius di wilayah tersebut ditekan di dasar danau oleh Lin Bai. Hal ini menyebabkan monster-monster tua di alam hidup dan mati di alam ini menjadi marah dan ingin segera menerobos rumah besar yang menghancurkan alam segala bangsa. Di kota Bengxian, di istana yang megah. Saat ini, beberapa sosok datang ke sini dari segala arah. Ketika mereka bertemu, mereka semua tersenyum tipis dan berjalan ke dalam istana. Tempat ini adalah aula pertemuan para tetua yang menjaga kota abadi. Saya dengar ada banyak orang jenius yang datang tahun ini. Di istana, ratusan tetua dari alam hidup dan mati berkumpul di sini. Di dalam, seorang pria parubaya mengenakan jubah emas bertanya dengan suara yang dalam dan tebal. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum, melapor kepada senior Ren Tiangao. Para jenius yang datang untuk ujian magang ini masih di luar dugaan kami. Pria berjubah emas ini adalah Ren Tiangao. Ren Tiangao bertanya sambil tersenyum, siapa saja yang ada di sini? Orang tua di bawah tersenyum dan mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanan,
menyerahkannya kepada Ren Tiangao dan berkata, "Senior, silakan lihat." Ren Tiangao mengambil gulungan itu, membukanya, dan segera berkata sambil tersenyum, "Wu He, apakah dia jenius yang dikatakan sebagai jenius langka di wilayah Jianghai selama 1000 tahun? Kudengar dia sepertinya memiliki roh bela diri tingkat dewa semu." Orang tua itu berkata. Dia tersenyum dan berkata, "Iya, Wu He mungkin adalah prajurit terkuat dalam ujian magang tahun ini. Gulungan ini adalah daftar prajurit kuat yang dikumpulkan oleh para tetua di kota abadi. Ini berbeda dengan Dongzu Feng Yunlu. Kekuatan para prajurit di Dongzu Feng Yunlu tidak merata. Dan tidak ada satupun pejuang di daftar ini yang lemah." Ren Tiangao terus membaca dan berkata, "Jian Kong, pendekar pedang tak tertandingi di domain pedang yang dikenal sebagai yang paling kuat di antara semua pahlawan, juga ada di sini. Oh, dan Lin Yibing, yang dikenal sebagai membelah dunia prasejarah dengan satu pedang di domain pedang. Dia juga ada di sini. Shen Qin dari wilayah Tianbei, yang berkah keluarganya telah dikembangkan dalam masa kehidupan yang tidak diketahui, sebenarnya memungkinkan mereka memperoleh seni bela diri kuno, langit dan bumi Dharma. Zi Donglai dari wilayah Dongshan. Haha, sungguh aneh bahwa keluarga Zi dari domain Dongshan bersedia membiarkan Zi Donglai datang dan mengikuti ujian magang. Yin, Jiuling dari yang rusak Soul Domain adalah jenius yang mengaku sebagai reinkarnasi ke-9. Kita akhirnya bisa bertemu dengannya. Xie Changqing dari wilayah Danding, ya, saya sangat menyukai orang ini. Leng Yun dari wilayah Shenlong adalah orang gila yang mengaku membunuh naga dengan satu tangan. Feng Wenjun dari wilayah Fengge, Feng Jia dari wilayah Fengge beberapa tahun terakhir ini sungguh luar biasa. Kakak laki-laki Feng Wenjun baru saja masuk Akademi Dongzu dengan peringkat pertama beberapa tahun yang lalu. Si Hitam Luo Jianjiu dari domain Wuming adalah orang yang dikenal sebagai kehidupan dan kematian domain Wuming. Orang terkuat di dunia, luar biasa. Si Jiamu dari domain Batu Ilahi, apakah dia murid keluarga Si yang mengaku sebagai klan abadi? Saya benar-benar ingin melihat betapa kuatnya jiwa bela diri keluarga Si, yang dikenal sebagai tubuh abadi. Roh bela diri tingkat Kaisar Tu Ziyun dan Huqi, keduanya terlihat bagus, mereka dapat dianggap sebagai bakat. Apakah 4 bersaudara Tianchan adalah 4 orang jenius dari Qitianyu yang dikatakan berasal dari klan yang dikutuk oleh langit dan bumi? Orang aneh tua, saya ingat orang ini berlatih, pembalikan reinkarnasi Dava. Lebih baik melatih keterampilan jahat ini lebih jarang. Binatang raksasa setengah manusia, keturunan dari kombinasi manusia dan iblis, terlepas dari orang ini apa kekuatannya, tetapi kombinasi iblis dan manusia. Terdengar agak aneh. Aning, kenapa tidak ada pengenalan rinci tentang orang ini? Ren Tiangao bertanya dengan ringan. Orang tua itu menjawab, melapor kepada senior, Aning ini belum mengambil tindakan tidak lama setelah dia datang ke kota abadi yang terbuang. Adapun dari wilayah mana dia berasal, kami tidak tahu. Ren Tiangao menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Secara alami akan ada kesimpulan setelah ujian magang. Segera setelah itu, Ren Tiangao terus membaca, mengerutkan kening dan berkata, 5 putra spiritual. Orang tua itu menjelaskan, 5 putra spiritual mengacu pada orang pertama dari Tianjiao Huo Lingzi, Tianjiao Bing Lingzi nomor 1 di wilayah es, Tianjiao Feng Lingzi nomor 1 di wilayah angin, Tianjiao Lei Lingzi nomor 1 di wilayah guntur, dan Tianjiao Sui Lingzi nomor 1 di wilayah angin. Wilayah air. 5 orang ini. Di wilayah mereka, mereka disebut tubuh anak-anak roh, jadi mereka secara kolektif disebut 5 putra roh. Ren Tiangao mengangguk dan berkata, para pejuang di 5 wilayah ini tidak lemah, dan mereka sebanding dengan yang ada di 9 alam. Hampir, mereka harus dianggap sebagai juara dalam penilaian ini. Kemudian Ren Tiangao melanjutkan membaca, dan di akhir daftar, sebuah nama muncul, yang membuat pupil matanya mengecil. Dengan tajam, wilayah semua negara, Lin Bai. Setelah membacanya, Ren Tiangao terdiam lama, lalu dia menatap ratusan tetua di aula dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah ada seseorang dari 10.000 kerajaan wilayah lagi? Bab 1885 Lan Ling keluar dari pengasingan. Apakah ada orang lain dari wilayah 10.000 kerajaan? Ren Tiangao memandang para tetua di istana dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Ren Tiangao jauh lebih tua dari para tetua di istana, dia bisa dianggap sebagai orang kuat yang telah hidup lebih dari 100 tahun, dan pertempuran lebih dari 20 tahun yang lalu kebetulan adalah ujian magang yang dia pimpin. Ren Tiangao tidak akan pernah melupakan pertempuran itu lebih dari 20 tahun yang lalu. Di Gunung Yuanzu 9 surga, ada mayat di mana-mana. Pembudidaya pedang yang menantang surga berjuang untuk mencapai puncak. Darah di Gunung Jiutian Yuanzu mengalir selama setengah bulan sebelum mengering. Bahkan jika darah di Gunung Jiutian Yuanzu telah mengering, ratapan jiwa-jiwa tak berdosa di atasnya telah bergema selama 3 tahun Akademi Dongzu menghabiskan banyak upaya untuk menenangkan jiwa-jiwa tak berdosa ini.
Akademi Dongzu bahkan mengundang biksu Buddha terkemuka dari Shizu untuk mengambil tindakan guna menekan kebencian tersebut. Ketika lelaki tua itu mendengar pertanyaan Ren Tiangao, ekspresinya segera berubah, dan dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, melapor kepada seniorku, para prajurit dari alam 10.000 kerajaan yang datang ke kota abadi yang terbuang tahun ini tidak terlalu kuat. Mereka hanya memiliki alam Yang Shen tingkat ke-7. Awalnya, dengan tingkat kultivasinya, tidak mungkin masuk dalam daftar ini, tapi kami merasa bahwa para pejuang di alam semua negara memiliki rasa hormat karena pertempuran lebih dari 20 tahun yang lalu. Tetapi kekuatan orang ini cukup bagus. Hanya beberapa hari yang lalu, ketika banyak orang kuat dari kerajaan pergi ke rumah besar negara-negara untuk menyelidiki, mereka semua ditekan oleh orang ini di rumah besar negara-negara. Tetapi meskipun orang ini sangat kuat, saya khawatir dia tidak dapat melakukannya. Tindakan pembangkangan seperti itu lebih dari 20 tahun yang lalu. Ren Tiangao mengangguk sedikit, menatap gulungan di tangannya, matanya tertuju pada nama Lin Bai, dan alisnya yang mengerutkan kening tidak dapat dihilangkan untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Ren Tiangao menyimpan gulungan itu dan bertanya dengan suara dingin, kamu bilang dia menekan beberapa orang jenius di rumah besar wilayah 10.000 kerajaan. Orang tua itu berkata, masalahnya seperti ini, orang ini baru saja datang ke wilayah 10.000 kerajaan. Ketika saya tiba di mansion, berita menyebar, dan para senior juga mengetahui bahwa karena pertempuran lebih dari 20 tahun yang lalu, para prajurit dari wilayah 10.000 negara dan para prajurit dari benua timur 10.000 wilayahnya tidak selaras. Oleh karena itu, ada orang-orang jenius dari banyak wilayah. Mereka semua ingin menguji keterampilan para pejuang dari Frontier of All Nations, jadi mereka diam-diam pergi ke rumah Frontier of All Nations di malam hari. Namun siapa sangka Lin Bai dari perbatasan segala bangsa bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, datang larut malam, dan setelah memanjat tembok dan masuk, Lin Bai mengambil tindakan dan menekan semua prajurit ajaib yang memata-matai secara diam-diam. Di bawah dasar danau, kami melihat tidak ada yang terbunuh, jadi kami tidak ikut campur dalam masalah ini. Jika senior merasa itu tidak pantas, kami dapat maju sebagai akademi. Dongzu dan meminta Lin Bai untuk melepaskannya. Mendengar ini, Ren Tiangao tersenyum pahit dan berkata, lupakan saja, lebih baik mudah mengacaukan monster di wilayah 10.000 kerajaan. Jika Lin Bai keluar, jika kultivator pedang penentang surga lainnya keluar lebih dari 20 tahun yang lalu, maka kita tidak bisa hidup tanpanya. Ren Tiangao awalnya ingin menyebut nama, Lin Duo, secara langsung, tetapi begitu nama itu keluar dari bibirnya, dia merasakan pikirannya tiba-tiba meraung, dan dia seluruh tubuhnya merasa ngeri, dia menelan nama itu lagi dan menggantinya dengan kata-kata, penggarap pedang penentang surga. Namun, karena para pejuang telah datang ke dunia semua negara lagi, ini memang waktunya untuk memberitahu beberapa orang dewasa. Ren Tiangao menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang. Oke, saya sudah tahu apa yang terjadi di kota abadi yang terbuang. Anda bisa mundur dan bersiap untuk Gunung Yuanzu 9 surga. Dalam 7 hari, ujian magang akan diadakan sesuai jadwal. Kata Ren Tiangao. Ya, banyak tetua di Istana Emas membungkuk dan membungkuk sebelum meninggalkan Istana Emas. Wilayah semua negara. Setelah Ren Tiangao dan tetua lainnya pergi, dia mengeluarkan jimat transmisi dari tas penyimpanan. Ren Tiangao melihat jimat transmisi, dan setelah berpikir lama, dia berkata dengan tenang, Tuan Lanling, seorang pejuang datang ke dunia semua negara tahun ini, bernama Lin Bai. Setelah Ren Tiangao selesai berbicara, dia menunggu diam-diam. Setelah sekian lama, tidak ada tanggapan dari catatan transmisi. Ren Tiangao merasa bahwa pria ini masih dalam pengasingan, jadi dia akan menyingkirkan jimat transmisi. Sebelum ujian magang, dia secara pribadi akan pergi ke rumah pria ini untuk melaporkan masalah tersebut. Lin Bai. Tetapi ketika Ren Tiangao meletakkan jimat transmisi dengan kecewa, sebuah suara yang dalam datang dari atas jimat transmisi. Suara rendah ini sepertinya mengandung kekuatan sihir yang tak terbatas dan begitu menawan sehingga ketika Ren Tiangao mendengarnya, dia menggigil, dan matanya tiba-tiba bersinar saat dia melihat catatan transmisi. Dia berkata dengan penuh semangat, ya, Tuan Lanling, hal kecil ini seharusnya tidak mengganggu retret Anda, tetapi karena orang ini berasal dari wilayah semua negara. Dan antara Anda dan wilayah semua negara. Oleh karena itu, saya memberanikan diri mengirimkan pesan kepada Anda, Tuan. Mohon jangan pedulikan saya. Pada catatan transmisi, suara yang dalam berkata, saya sudah tahu. Ren Tiangao, terima kasih atas datang untuk memberi tahu saya. Saya akan menunggu Anda menyelesaikan degradasi. Setelah apa yang terjadi di kota abadi, kembalilah ke Akademi Dongzu dan datanglah kepada saya. Saya akan memberi Anda hadiah. Ren Tiangao berkata dengan penuh semangat, Tuan Lanling, Ren tidak bermaksud begitu. Ren hanya mengagumi Lanling. Itu hanya rahmatmu.
Aku sangat senang bisa melakukan beberapa hal kecil untukmu. Aku tidak ingin imbalan. Mencibir berasal dari catatan transmisi. Mendengar cibiran ini, Ren Tiangao mengira orang dewasa di seberang telegraf itu tidak bahagia. Dia begitu ketakutan hingga berkeringat dingin, pupil matanya meledak, dan dia tampak ketakutan. Suara rendah itu berkata, bagaimanapun, terima kasih banyak, Ren Tiangao. Anda tidak perlu dengan sengaja membantu orang-orang dari wilayah 10.000 kerajaan, biarkan saja mereka beribadah di Akademi Dongzu, dan jangan khawatir tentang hal lain. Ren Tiangao menjawab dengan hormat, iya. Menyingkirkan jimat transmisi, Ren Tiangao mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah, kata-kata terakhir Guru Lan Ling cukup berarti. Biarkan dia membungkuk. Masuk saja ke Akademi Dongzu. Jangan khawatir tentang hal-hal lain. Apakah ini berarti bahwa saya tidak peduli betapa mengejutkannya tindakan Lin Bai, saya ingin dia diterima di Akademi Dongzu. Ren Tiangao duduk di Istana Emas di Kota Abadi yang dibuang, berpikir keras. Saat ini, di Lautan Dewa dan Iblis, di pulau milik Akademi Dongzu. Di dalam gua yang gelap, terdengar suara langkah kaki yang perlahan datang. Di dalam gua, ada seseorang yang samar-samar berjalan keluar dari kedalaman. Langkahnya tidak cepat atau lambat, berjalan seperti manusia, setelah beberapa saat, dia berjalan keluar gua. Ketika dia sampai di pintu masuk gua, matahari menyinari wajahnya yang pucat dan tidak berdarah. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi matanya, seolah-olah dia sudah bertahun-tahun tidak melihat matahari dan merasa sedikit tidak nyaman. Pria ini berpakaian biru, dengan corak pucat dan tubuh agak kurus. Dia perlahan menurunkan tangan yang menutupi wajahnya, mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah terik matahari di langit dengan sepasang mata redup. Bibirnya yang pecah-pecah terbuka sedikit, dan suaranya rendah dan serak, Saudara Lin Duo, dia ada di sini. Aku akan mempersiapkannya. Jangan khawatir, keturunanmu, meskipun aku, Lan Ling, dan klan Lan semua putus asa, mereka akan jaga dia tetap aman. Setelah dia bergumam dengan suara rendah, matanya yang redup tiba-tiba menjadi tegas, dan sepertinya ada pedang tajam tak tertandingi yang tersembunyi di mata itu, yang mengejutkan semua orang. Dalam satu langkah, dia berjalan keluar dari gunung ini, keluar dari laut ini, keluar dari dunia ini. Berjalan keluar dari pulau tempat dia mengasingkan diri selama lebih dari 10 tahun. Dia kembali ke Akademi Dongzu dan klan Lan. Saat dia kembali, ada kejutan di seluruh manajemen senior Akademi Dongzu. Sekarang di antara pejabat senior Akademi Dongzu, sebuah kalimat beredar, Lan Ling, kamu keluar dari pengasingan. Kalimat ini, di antara pejabat senior Akademi Dongzu, beritanya menyebar menjadi 10, dari 10 menjadi ratusan, dan dari ratusan menjadi ribuan. Dengan cepat menyebar ke seluruh pejabat senior Akademi Dongzu. Setiap kali ada yang mendengar kalimat ini, mereka semua membicarakannya. Mesum. Bab 1886 orang kuat di alam hidup dan mati telah tiba. 10 hari telah berlalu sejak malam ketika Lin Bai menekan Tian Jiao di dasar danau. Di dalam rumah Feng Geyu, Feng Wenjun sedang duduk di dekat jendela sambil memegang sebuah buku, membaca isi buku itu dengan penuh minat. Saat ini, seorang gadis dengan gembira berlari ke sisi Feng Wenjun. Feng Wenjun terkekeh dan berkata, Huixi, apa kabar? Huixi berkata dengan penuh semangat, Saudara Feng Wenjun, tahukah kamu bahwa banyak orang jenius dari dunia ini telah pergi ke rumah besar di wilayah 10.000 kerajaan untuk mencari Lin Bai dalam beberapa hari terakhir? Masalah, tapi mereka semua dibuang ke dasar danau oleh Lin Bai. Sekarang di bawah danau, selain 700 jenius yang ditekan malam itu, Lin Bai telah menekan banyak orang. Para jenius satu demi satu dalam beberapa hari terakhir. Sekarang saya khawatir jumlahnya telah mencapai lebih dari 2.000. Ketika Feng Wenjun mendengar ini, dia tersenyum sedikit, masuk akal. Kecuali 30 orang kuat teratas pergi, jika tidak, karakter biasa mungkin tidak dapat melakukan apapun pada Lin Bai. Tapi masuk akal. Hanya ada 5 hari tersisa sebelum ujian magang. Gunung Jiutian Yuanzhu telah naik dari dasar laut. Saya khawatir itu orang-orang kuat di alam hidup dan mati di berbagai wilayah tidak akan bisa duduk diam. Feng Wenjun mengangkat kepalanya dan melihat ke kota Abadi. Selain itu, mulai 7 hari yang lalu, sebuah gunung besar dengan patung megah menjulang dari dasar laut di sebelah kota Abadi. Dalam 7 hari ini, gunung ini berangsur-angsur berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi di atas langit, berdiri megah di samping kota Abadi. Pada hari itu, ketika Gunung Jiutian Yuanzhu muncul dari dasar laut, semua orang melihat bahwa di puncak Gunung Jiutian Yuanzhu, ada patung seorang wanita, memandang dengan serius ke kejauhan. Ketika Huixi mendengar kata-kata Feng Wenjun, dia berkata dengan terkejut, apakah Anda mengatakan bahwa orang-orang berkuasa di alam hidup dan mati di berbagai wilayah pergi ke rumah-rumah mewah di wilayah 10.000 kerajaan untuk menimbulkan masalah? Feng Wenjun terkekeh dan berkata, jika Anda membiarkan Lin Bai menekan Tian Jiao ini,
saya khawatir itu akan menunda ujian magang. Orang-orang kuat di alam hidup dan mati ini tidak ingin melihat pemandangan ini. Anda harus tahu bahwa banyak dari Tianjiao yang ditekan oleh Lin Bai adalah pejuang dengan harapan tinggi di benua timur. Mereka adalah harapan semua alam. Lihat, mungkin ada banyak orang kuat di alam hidup dan mati yang pergi ke alam semua negara dalam beberapa waktu terakhir. Hari, Feng Wenjun berkata sambil terkekeh. Ada cahaya aneh di mata Huixi, dan dia berkata dengan ringan, bisakah Lin Bai melawan orang-orang kuat di alam hidup dan mati ini? Feng Wenjun terkekeh dan berkata, jangan khawatir, bahkan jika orang-orang kuat di dunia alam hidup dan mati ingin mengambil tindakan, mereka tidak akan mengambil tindakan di wilayah 10.000 kerajaan, apalagi Lin Bai. Begitu mereka melawan Lin Bai, mereka akan memiliki reputasi menekan si jenius. Jika mereka mengambil tindakan di wilayah 10.000 kerajaan, maka Dongzu akan melakukannya. Akademi pasti tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Cara terbaik mereka adalah datang dan berdamai. Feng Wenjun terkekeh dan berkata, tapi kamu benar, hanya ada Lin Bai di ranah semua negara, jika dia diizinkan. Memang agak buruk menghadapi ancaman dari begitu banyak orang kuat di dunia hidup dan mati. Kalau begitu, mari kita pergi ke ranah semua negara dan memberi contoh. Feng Wenjun berkata sambil terkekeh. Huixi bertanya dengan rasa ingin tahu, contoh apa? Feng Wenjun tersenyum dan berkata, saya ingat bahwa beberapa orang jenius dari wilayah Fengge juga tertindas di dasar danau, kan? Huixi berkata, ya, sepertinya ada 5 orang jenius. Feng Wenjun terkekeh dan berkata, baiklah, pergilah dan beritahu Penatua Chen Liang dari wilayah Fengge bahwa kita akan pergi ke wilayah 10.000 kerajaan dan memintanya untuk menyiapkan beberapa hal. Rumah besar 10.000 kerajaan wilayah di antara. Dalam beberapa hari terakhir, Wen Jia datang ke paviliun danau di mansion dan melihat bahwa di bawah mansion, ada prajurit yang tertekan dengan ketat dan tidak dapat keluar dari dasar danau untuk sesaat. Lin Bai, sebaliknya, sedang duduk bersila di paviliun di danau, memejamkan mata dan bersantai. Lin Bai terkekeh dan berkata, Wen Jia, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke tempatku lagi? Ketika Wen Jia mendengar suara Lin Bai, dia tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, Saudara Lin Bai, lihat kultivasi saya. Lin Bai melihat lebih dekat dan berkata sambil tersenyum, saya telah menerobos alam Yin Sein. Wen Jia berkata dengan gembira, saya baru saja menerobos kemarin. Saya datang ke sini untuk berterima kasih kepada Saudara Lin Bai. Jika bukan untuk pil Saudara Lin Bai, saya khawatir saya akan melakukannya. Masih tidak mungkin untuk menerobos ke alam Yin Sein. Lin Bai mengangguk sedikit, tidak berkomitmen. Gemuruh. Pada saat ini, ada suara gemetar yang keras di rumah besar wilayah semua bangsa, dan suara kemarahan bergema di rumah besar wilayah semua bangsa. Segera, kekuatan dari orang yang kuat di alam hidup dan mati menyapu. Orang kuat di alam hidup dan mati akhirnya tiba. Kata Lin Bai sambil tertawa. Saat kekuatan ini bergema, sebuah suara marah datang, Lin Bai, keluar dari sini. Desir. Saat suara ini datang, sesosok tubuh tua muncul di atap wilayah Wan Guo. Di paviliun di danau. Ketika Wen Jia melihat aura yang terpancar dari lelaki tua itu, dia langsung ketakutan hingga pupil matanya pecah, dan dia berkata dengan sedikit gemetar, dia adalah orang kuat di alam hidup dan mati. Lin Bai mendongak dan terkekeh. Saya tidak tahu tentang hidup dan mati ini. Apa gunanya senior Jing tiba-tiba datang ke wilayah 10.000 kerajaan saya? Lelaki tua di atap itu melayang ke langit di atas paviliun danau, melirik ke arah sosok di danau, dan segera berkata dengan suara dingin, lepaskan kejeniusan wilayah Yunhai saya. Saya bisa melupakan masalah ini. Lin Bai terkekeh dan berkata, ternyata dia adalah senior dari wilayah Yunhai. Orang tua itu berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, saya Wei Chunhao, Sekte Tianlai wilayah Yunhai. Ah, Wen Jia mendengar. Orang tua itu memperkenalkan dirinya kepada keluarganya, dan wajahnya menjadi semakin pucat karena ketakutan. Dia berbisik di telinga Lin Bai, dia adalah tetua tingkat tinggi dari wilayah Yunhai. Dia berada di alam hidup dan mati tingkat ke-6. Dia sangat kuat. Orang tua itu juga mendengar kata-kata Wen Jia di lin telinga Bai, dan langsung tersenyum bangga di wajahnya. Karena seseorang memberitahu Lin Bai tentang asal-usul dan budidayanya, dia yakin Lin Bai tidak akan berani membangkang dengan asal-usul dan budidayanya sendiri. Bisa membiarkan orang pergi dengan patuh. Sekarang kamu tahu asal-usulku, kenapa kamu tidak melepaskanku secepatnya? Bagaimana aku bisa melakukannya sendiri? Orang tua itu memelototi Lin Bai dan berkata. Ditatap oleh lelaki tua itu, Wen Jia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya menggigil. Tapi Lin Bai tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, ada sedikit senyum di bibirnya, jika senior memiliki kemampuan ini, cobalah. Hah! Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Lin Bai, dia segera tersenyum tipis.
Dia tertegun sejenak dan berkata dengan marah, "Wah, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Jika aku ingin membunuhmu, meniupmu saja sudah cukup." Lin Bai terkekeh dan berkata, "Saya yakin senior bisa membunuh saya, tapi saya tidak percaya senior itu berani membunuh saya di sini. Kota abadi yang terbuang memiliki aturan kota abadi yang terbuang. Anda hanyalah tetua pendamping untuk melindungi keselamatan kota. Orang-orang berbakat di wilayah itu. Sekarang saya hanya menempatkan mereka di dasar danau dan tidak menyakiti mereka. Hidup. Jika Anda ingin mengambil tindakan terhadap saya sekarang, saya khawatir Akademi Dongzu tidak akan membiarkan Anda pergi." Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Wen Jia tiba-tiba teringat pada saat ini, mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, "Iya, saudara Lin Bai, di kota abadi, Akademi Dongzu mengizinkan prajurit alam Yangshen untuk bertanding tanpa menyebabkan hilangnya nyawa, tetapi tidak mengizinkan apapun yang kuat orang di alam hidup dan mati mengambil tindakan. Jika orang kuat di alam hidup dan mati melanggar aturan, jumlah murid di alam akan sangat berkurang di tahun mendatang, dan orang kuat di alam hidup dan mati akan mengambil tindakan. Dunia hidup dan mati juga akan dihukum berat." Wen Jia menjadi tenang saat ini. Dia telah mengingat aturan bahwa orang yang berkuasa di alam hidup dan mati tidak diperbolehkan mengambil tindakan di kota abadi. Ketika Lin Bai mendengar suara Wen Jia, dia segera tersenyum dan berkata, "Senior, apakah kamu mendengar itu? Orang kuat di alam hidup dan mati di wilayah Yunhai tampak marah dan sedikit tidak bahagia." Lin Bai mencibir dan berkata, "Senior, tolong cepat pergi. Baru saja kamu masuk tanpa izin ke rumah wilayah 10.000 kerajaan, dan aku akan melupakannya. Kalau tidak, Lin Bai menatap lelaki tua itu dengan dingin. Bab 1887 orang yang galak dan pemberontak di domain Fengge. Chen Liang. Orang tua di alam kehidupan dan kematian laut awan berdiri di udara, memandang Lin Bai dengan dingin, dan berkata, "Nak, kamu telah menyinggung perasaanku, dan tidak ada buah yang baik untukmu." Orang tua itu berkata dengan beberapa ancaman dalam kata-katanya. Lin Bai masih duduk di paviliun di danau, dan berkata dengan tenang, "Karena senior tidak mau pergi sekarang, maka berdiri saja di sini, tetapi senior tidak boleh menghancurkan setiap tanaman dan pohon di wilayah semua negara sesuka hati. Kalau tidak, bahkan jika aku bersedia melepaskanmu, aku khawatir Akademi Dongzu tidak akan rela melepaskanmu." Lin Bai mengabaikan pria kuat di alam hidup dan mati ini, duduk bersila, dan mulai praktik. Wen Jia berada dalam dilema, jadi dia hanya bisa duduk di sebelah Lin Bai dan dengan hati-hati melihat orang kuat di alam hidup dan mati. Ketika orang kuat di alam hidup dan mati melihat bahwa Lin Bai tidak memperhatikannya, giginya langsung gatal karena marah, dan kekuatannya mulai terkumpul, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan. Seperti yang dikatakan Lin Bai, dilarang bagi mereka yang kuat di alam hidup dan mati untuk mengambil tindakan di kota abadi. Akademi Dongzu dapat mentolerir persaingan antara para jenius dari seluruh benua timur, tetapi sama sekali tidak dapat mentolerir tindakan tersebut dari mereka yang kuat di alam hidup dan mati. Provokatif. Sialan. Orang tua itu meraung di dalam hatinya, pada saat ini, ada begitu banyak orang kuat di alam hidup dan mati di sekitar rumah 10.000 kerajaan, dan mereka semua diam-diam memata-matai mereka, tetapi mereka tidak mau mengambil tindakan. Apa yang mereka tunggu? Jika mereka maju bersama dan menggunakan ratusan dari kita orang-orang kuat di alam hidup dan mati untuk bersama-sama memaksa, saya tidak percaya Lin Bai tidak mau membiarkan orang pergi. Pada saat ini, Lin Bai tidak membunuh para jenius itu, hanya penindasan membuat saya tidak punya alasan untuk mengambil tindakan. Bagaimana saya bisa menyelamatkan jenius di wilayah Yunhai saya? Jika Lin Bai terus menekan dia seperti ini, aku khawatir dia akan melewatkan ujian magang, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Tetapi jika saya tidak mengambil tindakan sekarang, Lin Bai mengandalkan mekanisme perlindungan Akademi Dongzu untuk mengusir kejeniusan kota abadi. Dia telah sepenuhnya mengabaikan saya dan percaya diri. Dia juga tahu itu bahkan jika saya sekarang punya niat membunuh yang mengerikan kemarilah, saya tidak berani mengambil tindakan di wilayah 10.000 kerajaan untuk membuat marah Akademi Dongzu. Jika saya benar-benar mengambil tindakan, saya khawatir jumlah kualifikasi magang di wilayah Yunhai akan berkurang entah berapa tahun depan. Lelaki tua itu berdiri di sana. Di atas paviliun danau, dia berkata dalam dilema. Sekarang setelah dia muncul, Lin Bai masih tidak membelinya, yang membuatnya terlihat buruk. Setelah lelaki tua itu marah beberapa saat, dia mendengus dingin, "Li Bai, apa yang kamu inginkan? Bagaimana kamu ingin membiarkan aku, si jenius dari wilayah Yunhai, pergi?" Lin Bai membuka matanya sedikit saat ini, dengan tatapan matanya. Dengan sedikit kekejaman, dia berkata, "Kamu jenius wilayah Yunhai tidak tahu aturannya. Kamu berkunjung larut malam dan memanjat tembok. Saya pikir orang-orang ini adalah junior dari wilayah Yunhai. Saya tidak ingin berdebat dengan mereka. Saya hanya menekan mereka. Itu saja,
Beri mereka pelajaran. Tapi saya tidak menyangka bahwa junior di wilayah Yunhai akan begitu nakal, dan orang-orang kuat di alam hidup dan mati di wilayah Yunhai juga akan sangat sulit diatur. Inilah yang dilakukan juniormu di wilayah Yunhai. Sebagai orang yang kuat dalam alam hidup dan mati di wilayah Laut Awan, tahukah kamu bahwa kamu harus meminta maaf jika kamu melakukan kesalahan? Lin Bai menatap lelaki tua itu dengan dingin dan berkata, "Kamu datang ke wilayah mansion segala bangsa dan berbicara dengan lantang dan meraung. Lin Bai belum pernah mendengar sedikit pun rasa bersalah dari mulutmu. Kamu memintaku untuk melepaskannya, mengapa aku harus melepaskannya?" Lin Bai memandang orang tua itu dan berkata dengan sangat tegas, "Kamu, izinkan saya meminta maaf. Saya adalah orang yang kuat di alam hidup dan mati. Bagaimana saya bisa meminta maaf kepada Anda, seorang pejuang di alam dewa yang tingkat ketujuh? Untuk meminta maaf kepada Anda, seorang pejuang di alam rendah alam tingkat alam 10.000 kerajaan. Saya lebih baik mati daripada meminta maaf." Orang tua itu berkata dengan gigi terkatup. Lin Bai mendengus dingin, menutup matanya lagi, dan mengabaikan lelaki tua itu. Orang tua itu melihat Lin Bai menutup matanya lagi, dan segera kemarahan mulai berkobar di hatinya. Li Bai. Pada saat ini, kesabaran lelaki tua itu mulai memudar, dia mengertakkan gigi dan berteriak kepada Lin Bai dengan marah. Tapi sekarang, dari langit di atas Mansion of All Nations Territory, suara hangat lelaki tua lainnya datang. Chen Liang dari wilayah Fengge, datang mengunjungi teman kecil Lin Bai dari All Nations Territory. Ketika Lin Bai mendengar suara ini, dia segera membuka matanya lagi dan mengerutkan kening. Chen Liang. Wen Jia gemetar saat mendengar nama itu, dan berkata di telinga Lin Bai, Chen Liang adalah orang kuat di wilayah Fengge yang berada dalam kesulitan. Saudara Lin Bai. Dalam kesulitan dalam kematian. Lin Bai tertegun, dan segera berdiri dari paviliun Huzong dan berkata, "Senior Feng Geyu, silakan datang ke paviliun Huzong untuk berbicara." Wah! Saat ini, seorang lelaki tua datang ke paviliun Huzong bersama beberapa pemuda di atas. Orang tua itu mengenakan jubah ungu. Meskipun wajahnya penuh kerutan, dia memiliki senyuman yang ramah. Ketika dia melihat ke arah Lin Bai, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Teman kecil Lin Bai." Lin Bai juga tahu bahwa ini adalah orang yang kuat dalam kesulitan. Tidak berani bersikap terlalu kasar, dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata, "Lin Bai dari wilayah 10.000 kerajaan telah bertemu dengan senior wilayah Fengge. Saudara Lin." Di belakang Chen Liang, Feng Wenjun dan Hui Si sama-sama mengepalkan tangan dan tersenyum. Lin Bai melihatnya dan berkata sambil tersenyum, ternyata itu adalah saudara Feng dan Nona Huixi. Di sisi paviliun danau, ketika lelaki tua dari wilayah Yunhai melihat Chen Liangzi, pupil matanya tiba-tiba meledak ketakutan, dan dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, "Yuan Haiyu, Wei Chunhao, saya telah bertemu senior Chen Liang." Chen Liang juga tersenyum pada Wei Chunhao. Ketika Wei Chunhao melihat kedatangan Chen Liang, dia sangat gembira dan diam-diam berkata, Tentu saja aku tidak bisa melakukan apapun padamu Lin Bai sendirian, tapi sekarang orang kuat ada di sini dalam kesulitan. Lin Bai, biarkan aku melihat apakah kamu boleh melepaskannya." Wei Chunhao memutar matanya dan berkata, "Senior juga datang ke wilayah 10.000 kerajaan untuk meminta orang. Apakah Lin Bai ini begitu patah hati dan gila sehingga dia bahkan menekan kejeniusan wilayah Fengge?" Chen Liang tersenyum ringan dan berkata, "Wilayah memang ada beberapa hal yang tidak berguna di dalam, tetapi mereka ditekan oleh Lin Bai." Wei Chunhao berkata dengan marah, "Lin Bai, kamu sangat berani. Kamu bahkan berani menekan jenius wilayah Fengge. Sekarang senior Chen Liang dan saya di sini, mengapa Anda tidak segera melepaskan para jenius ini? Jika tidak, senior Chen Liang dan saya tidak akan membiarkan Anda pergi." Wei Chunhao segera menarik Chen Liang ke sisinya dalam beberapa kata. Setelah mengatakan ini, Wei Chunhao memutuskan dalam hatinya bahwa meskipun Lin Bai tidak memberikan wajahnya, dia tidak berani untuk tidak memberikan muka kepada Chen Liang, pria kuat dalam kesulitan. Bagaimanapun juga, pria kuat yang menghadapi kesulitan dianggap sebagai pria kuat bahkan di Akademi Dongsu. Chen Liang tiba-tiba mengerutkan kening karena tidak senang ketika mendengar kata-kata Wei Chunhao. Lin Bai berdiri di paviliun di danau, memandang Chen Liang dan berkata, "Senior, apa yang kamu lakukan di sini?" Meskipun Lin Bai juga tahu bahwa Chen Liang dan Feng Wenjun mungkin ada di sini untuk keajaiban domain Feng Ge di bawah. Dari danau itu datang, tapi Lin Bai juga ingin memastikannya. Bab 1888 Phoenix lebih unggul dari semua makhluk hidup, tapi tidak meremehkan mereka. Lin Bai, kamu tidak berbicara omong kosong. Tentu saja, senior Chen Liang datang untuk memintamu melepaskannya. Kamu berani menekan kejeniusan Feng Ge. Senior Chen Liang tidak langsung membunuhmu. Dia sudah memberi yang Anda hadapi. Apakah ini sulit? Mungkinkah senior Chen Liang, sebagai master senior wilayah Feng Ge,
ada di sini untuk menjadi tamu di wilayah 10.000 kerajaan Anda. Saya bahkan tidak peduli dengan status 10.000 kerajaan Anda wilayah 1.000 kerajaan. Itu hanya wilayah tingkat rendah. Senior Chen Liang bahkan tidak repot-repot melihat tempat ini. Chen Liang. Sebelum dia bisa menjawab, Wei Chunhao berkata dengan dingin kepada Lin Bai. Kerutan di dahi Chen Liang semakin dalam pada saat ini, dan dia memandang Wei Chunhao dan berkata, kapan aku mengatakan bahwa aku memandang rendah wilayah semua negara? Wei Chunhao merasakan niat membunuh datang darinya, dan tiba-tiba dia gemetar, melihat di Chen Liang dan berkata, Senior, saya hanya mengatakannya dengan santai, selain itu, wilayah 10.000 negara ini memang merupakan wilayah yang lebih rendah. Mata Chen Liang berkilat dengan niat membunuh, dan dia berkata, jika Anda mengatakan ini lebih banyak dari 20 tahun yang lalu, siapa sangka? Jika penggarap pedang surgawi masih ada di sini, saya khawatir tidak akan ada wilayah Yunhai di benua timur ini. Saya sangat menghormati wilayah segala bangsa. Tidak hanya untuk penggarap pedang penentang surga lebih dari 20 tahun yang lalu, tetapi juga untuk semua jenius di wilayah 10.000 kerajaan. Pembudidaya tinju dari wilayah 10.000 kerajaan 7.000 tahun yang lalu menjadi terkenal di dunia, dan kamu tidak tahu di mana dia berada di wilayah Yunhai. Pembudidaya tombak dari wilayah 10.000 kerajaan 3.000 tahun yang lalu, terkenal di seluruh dunia. Saat kami menantang 9 wilayah utama, wilayah Yunhai Anda masih merupakan tanah kekacauan. Kultivator mana dari wilayah 10.000 kerajaan lebih dari 100 tahun yang lalu menghancurkan bintang-bintang dengan satu telapak tangan, dan wilayah Yunhai Anda masih tinggal seekor semut. Dan dua, apakah Anda perlu saya mengatakan lebih banyak tentang kultivator pedang yang menentang surga lebih dari 10 tahun yang lalu? Jika dia masih di sini, bagaimana dia bisa membiarkanmu, Yun Haiyu, bertindak begitu ceroboh di rumah besar wilayah 10.000 kerajaan? Chen Liang sangat marah, melotot pada Wei Chunhao dan berkata dengan marah. Ketika Wei Chunhao mendengar perubahan mendadak dalam kata-kata Chen Liang, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, pupil matanya meledak, dan dia diliputi ketakutan. Chen Liang kemudian berkata, melihat wilayah Yunhai Anda, wilayahnya hangat selama bertahun-tahun, dan tidak ada pejuang luar biasa di Dongzu yang pernah mengacaukan situasi. Wilayah 10.000 kerajaan telah mencapai puncaknya dan jatuh ke bawah. Dahulu ada banyak orang yang mampu, tetapi ada juga kegelapan. Itu adalah negeri yang patut dihormati. Dan bagaimana dengan wilayah Yunhai Anda? Siapa di benua timur yang mengingat Anda sebagai jenius di wilayah Yunhai? Kata Chen Liang dengan cara yang tidak biasa. Tajam. Orang kuat seperti Chen Liang yang menghadapi kesulitan, dan yang penelitian sejarahnya tentang Dongzu sangat mendalam, dapat dianggap sebagai orang kuat setingkat fosil hidup. Lin Bai belum pernah mendengar satu pun orang yang disebutkan oleh Chen Liang, kecuali kultivator pedang penentang surga lebih dari 20 tahun yang lalu. Lin Bai belum pernah mendengar tentang para penggarap tinju lebih dari 7.000 tahun yang lalu, para penggarap tombak lebih dari 3.000 tahun yang lalu, dan para penggarap palem yang menghancurkan bintang-bintang dengan satu telapak tangan lebih dari 100 tahun yang lalu. Pengetahuan di ranah segala bangsa. Bayangan. Wei Chunhao sangat ketakutan dengan beberapa kata Chen Liang sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, Senior Chen Liang memberimu pelajaran, juniorlah yang kasar. Hah? Chen Liang mendengus dingin, saya di sini untuk menemui teman kecil Lin Bai hari ini. Dan tempat ini juga merupakan kediaman wilayah 10.000 kerajaan, jadi saya tidak bisa memberi Anda pelajaran. Jika Anda berani mengucapkan kata-kata ini di kediaman Feng wilayah Ge, aku harus memberitahumu bahwa aku, Feng Ge, meskipun aku berisiko dihukum oleh Akademi Dongzu, kemampuan Geyu. Chen Liang berkata dengan dingin. Wei Chunhao diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Bahkan jika dia diberi 100 keberanian, dia tidak akan berani pergi ke Feng Ge Domain, salah satu dari 9 domain, untuk membuat keributan. Selama Wei Chunhao berani pergi ke rumah Feng Geyu dan membuat keributan, bahkan jika Chen Liang tidak memberinya pelajaran, setelah masalah ini diketahui oleh para jenius lain di Feng Geyu, Yun Haiyu tidak akan pernah memiliki kedamaian. Senior, tenanglah. Wei Chunhao meminta maaf berulang kali. Setelah Chen Liang memelototi Wei Chunhao dengan marah, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Bai. Senyuman ramah muncul lagi di wajahnya, teman kecil Lin Bai. Ketika Lin Bai mendengar Chen Liang memanggilnya, dia segera menggenggam tangannya, tinju dan berkata, perintah senior. Chen Liang tersenyum dan berkata, saya mendengar dari Feng Wenjun bahwa ada beberapa jenius yang tidak kompeten di domain Feng Ge. Mereka tidak tahu etiket dan datang ke domain Wanguo untuk menjadi pria sejati. Di balok, Lin Bai tersenyum dan berkata, memang ada beberapa. Wajah Chen Liang menjadi gelap. Menghela nafas pelan dan berkata, masalah ini salahku. Setelah aku datang ke kota abadi yang terbuang, aku bertemu beberapa teman lama. Kami duduk bersama dan mengobrol dengan gembira,
Tetapi saya lupa untuk lebih memperhatikan kejeniusan wilayah Fengge. Saya di sini hari ini. Kemarilah, saya telah secara khusus menyiapkan beberapa hadiah kecil, yang dapat dianggap sebagai milik saya. Permintaan maaf kepada Lin Bai dari Feng Geyu. Sambil berbicara, Chen Liang mengeluarkan 10 vas batu giok dari tas penyimpanannya dan berkata, dari 10 vas batu giok ini. Setiap botol batu giok berisi 10 kilogram cairan spiritual. Ini permintaan maaf saya. Sedikit teman Lin Bai, terimalah, dan tolong bebaskan orang-orang dari wilayah Fenggeku. Chen Liang berkata, tidak sedikit pun. Dia tidak memiliki aura pria kuat meskipun dalam kesulitan. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang tetua keluarga yang memiliki disiplin yang lemah dan datang untuk meminta maaf. Lin Bai sangat tersentuh oleh kata-kata Chen Liang. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, karena senior Chen Liang sudah ada di sini dan telah meminta maaf atas nama Feng Geyu, bagaimana saya bisa mempermalukan senior? Cairan spiritual ini tidak diperlukan. Para jenius di wilayah Fengge, aku harus melepaskan mereka. Setelah mengatakan itu, Lin Bai mengangkat tangannya dan mengangkat semua jenius di wilayah Fengge keluar dari danau. Total ada 5 orang. Setelah mereka terbang keluar dari dasar danau, Lin Bai membuka kunci segel pada mereka. Setelah kelima orang itu dibebaskan, mereka langsung meneriaki Lin Bai dengan marah, Li Bai. Beraninya kamu membiarkan kami tinggal di dasar danau selama 10 hari. Aku berlumuran lumpur. Aku akan membiarkanmu mati hari ini tanpa ada mayat. Bagian. Saat kelima orang ini berbicara, mereka bergegas menuju Lin Bai. Lin Bai berdiri di paviliun di danau, memandang kelima orang itu tanpa bergerak. Pada saat ini, Chen Liang mendengus dingin, dan kekuatan kematian serta kesulitan yang kuat langsung mengunci kelima orang itu di udara, tidak dapat bergerak sama sekali. Kelima orang itu menoleh ke belakang sedikit. Ketika mereka melihat Chen Liang, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat dan mereka berkata dengan kaget, Chen Liang. Senior Chen Liang. Mata Chen Liang meredup, dia menggelengkan kepalanya sedikit, menghela nafas dan berkata, sungguh hal yang tidak berguna. Kembalilah ke rumah Feng Geyu. Kamu tidak diperbolehkan keluar sebelum ujian magang. Ya, kelima orang itu menjawab dengan gemetar. Chen Liang tersenyum dan berkata, teman kecil Lin Bai, karena saya telah menyelesaikan masalah ini di sini, saya tidak akan mengganggu latihan saya. Saya berharap saya akan mendapatkan hasil yang baik dalam ujian magang. Selain itu, cairan spiritual ini, sedikit teman kamu harus menerimanya. Wilayah Fengge bukanlah wilayah yang tidak masuk akal. Karena kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus menerima hukumannya. Feng Huang, meskipun dia lebih unggul dari semua makhluk hidup, dia tidak akan meremehkan semua makhluk hidup. Chen Liang berkata sambil tersenyum tipis. Ketika Chen Liang mengucapkan kata-kata terakhir, dia sepertinya dipenuhi dengan rasa arogansi dari Fengge Domain, yang merupakan keagungan 9 domain. Phoenix, meskipun ia lebih unggul dari semua makhluk hidup, ia tidak meremehkan semua makhluk hidup. Lin Bai bergumam pelan, apakah ini budidaya 9 alam? Dibandingkan dengan para prajurit dari wilayah 10.000 kerajaan dan 9 alam. Perbedaannya memang terlalu jauh. Lin Bai mengangguk sedikit dan mengambil cairan spiritual. Chen Liang datang ke sini hari ini dan memberi pelajaran pada Lin Bai dan wilayah segala bangsa, memberitahu Lin Bai mengapa wilayah Fengge menjadi salah satu dari 9 wilayah utama, sementara wilayah segala bangsa telah mengalami pasang surut selama puluhan ribu tahun. Tapi ini masih merupakan wilayah tingkat rendah. Bab 1889, orang-orang kuat di alam hidup dan mati di berbagai wilayah. Chen Liang tersenyum tipis, berdiri dan pergi bersama beberapa orang lainnya. Feng Wenjun tersenyum tipis dan berkata kepada Lin Bai, Saudara Lin, saya permisi dulu. Kita akan bertemu lagi untuk ujian magang. Saudara Feng, terima kasih banyak. Lin Bai berkata sambil mengepalkan tangan dan salut. Sampai saat ini, Lin Bai secara alami dapat melihat bahwa sebagai orang kuat dalam kesulitan, Chen Liang tidak akan datang ke rumah besar wilayah Huan Guo tanpa alasan. Jelas sekali, Feng Wenjun berada di balik ini. Feng Wenjun mendengar ucapan terima kasih Lin Bai, dan dia tahu bahwa Lin Bai juga melihat petunjuknya. Mengetahui bahwa Chen Liang diundang olehnya, dia tersenyum sedikit dan meninggalkan rumah wilayah 10.000 kerajaan. Lin Bai memegang 10 vas batu giok di tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, jalan menuju perbatasan segala bangsa masih sangat panjang, dan kita harus berjalan perlahan. Tapi saya percaya itu di bawah kepemimpinan Bai Xiao Xiao, perbatasan segala bangsa akan berjalan sangat cepat. Meskipun Bai Xiao Xiao adalah seorang wanita, dia adalah raja yang bijaksana. Dia tahu bagaimana mendidik perbatasan semua negara dan mendidik Dongsu. Lin Bai menerima 10 vas giok dan segera tersenyum. Gemuruh. Pada saat ini, suara keras bergema lagi. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah naga ungu emas melangkah maju.
Dia berkata sambil tersenyum, Zuo Hao dari wilayah naga ilahi, datanglah menemui teman kecil Lin Bai. Ketika Lin Bai melihat lelaki tua itu berjalan mendekat, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Orang tua ini, Lin Bai, kita semua tahu bahwa ketika dia datang ke lautan dewa dan iblis, Lin Bai pernah bertarung dengan para jenius dari alam naga. Pada saat itu, Zuo Hao muncul dan bertemu Lin Bai. Orang ini juga secara khusus meminta Lin Bai untuk pergi ke kota abadi sebelum berhati-hatilah. Senior Zuo Hao, Lin Bai berkata sambil menangkupkan tangan dan memberi hormat. Ketika Wei Chunhao melihat Zuo Hao mendekat, dia berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Senior Zuo Hao, orang kuat di alam naga, dia pasti ada di sini untuk mengalahkan Lin Bai. Selama Senior Zuo Hao ada di sini untuk menekan Lin Bai, maka saya telah menemukan sekutu. Wei Chunhao memandang Zuo Hao dengan penuh harap. Namun apa yang dikatakan Zuo Hao selanjutnya membuat semua harapan di hati Wei Chunhao hancur. Zuo Hao terkekeh dan berkata, teman kecil Lin Bai, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini dan masih ingat aku, pernahkah kamu diingatkan akan hal ini? Anda harus berhati-hati di kota abadi yang terbuang. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, Senior Zuo Hao, saya telah sangat berhati-hati, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Masalah akhirnya datang ke rumah saya. Zuo Hao mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah kamu masih berhati-hati? Pada hari pertama Anda datang ke kota abadi yang terbuang, Anda menyapu bersih para jenius dari domain Guangyang, apakah Anda masih berhati-hati? Lin Bai menyentuh hidungnya dengan senyum masam. Wei Chunhao memandang Lin Bai dengan tercengang, dan berkata dengan terkejut di dalam hatinya, apakah orang ini juga mengenal master senior dari domain Shenlong? Senior Chen Liang dari wilayah Fengge, orang kuat dalam kesulitan, datang ke sini untuk berbicara dengannya dengan hangat. Pakar senior dari alam naga, setelah tiba di sini, mengobrol dan tertawa bersamanya dengan gembira. Apa asal-usul orang ini? Wei Chunhao memandang Lin Bai dengan aneh. Zuo Hao berkata, oke, saya sedang memancing kejeniusan alam naga. Saya, domain Shenlong, bersalah dalam masalah ini. Saya sudah memahami keseluruhan ceritanya. Karena Chen Liang dari wilayah Fengge telah mengeluarkan 100 kg cairan spiritual, maka tentu saja kami dari wilayah Shenlong tidak akan pelit. 200 kg cairan spiritual di sini dapat dianggap sebagai sedikit permintaan maaf dari domain Shenlong saya. Zuo Hao mengeluarkan botol giok besar dari tas penyimpanannya, yang berisi 2000 kg cairan spiritual. Ketika Lin Bai melihatnya, matanya berbinar. Bagi Lin Bai, cairan roh adalah hal yang sangat langka saat ini. Lin Bai mengambil botol giok, membukanya, dan melihat cahaya terang di matanya. Dia berkata diam-diam di dalam hatinya, jika ada lebih banyak cairan spiritual, mungkin saya bisa menerobos ke alam yang Shen tingkat 8 sebelum magang. Pemeriksaan. Saya masih memilikinya. Saya sedang berpikir keras tentang bagaimana cara menembus tingkat kultivasi saya. Sekarang saya memiliki cairan spiritual ini, saya memiliki kesempatan untuk menembus tingkat kultivasi saya. Namun, ini hanya 300 kg cairan spiritual, yang mungkin tidak cukup. Mulut Lin Bai berangsur-angsur menjadi pucat. Sedikit rasa dingin muncul. Sebuah rencana jahat muncul di benak Lin Bai. Zuo Hao dari domain Shenlong melihat senyum suram di wajah Lin Bai, dan segera bergumam, apakah anak ini punya ide yang salah lagi? Mengapa saya melihatnya tersenyum begitu menawan? Zuo Hao memutar matanya, dengan kilatan cahaya, dia berkata, hei, nak, jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Tahukah kamu bahwa 100 kg cairan spiritual dianggap sebagai kekayaan yang cukup besar bagi orang yang kuat di alam hidup dan mati? Lin Bai tertawa. Dia berkata, tentu saja saya tahu betapa berharganya cairan spiritual itu. Saya secara alami akan mengembalikan para jenius dari domain naga ilahi. Saat dia berbicara, Lin Bai mengangkat semua jenius dari domain naga ilahi keluar dari bawah danau. Ada 18 jenius dari domain naga ilahi. Membuka kunci segel di tubuh mereka. Setelah 18 orang ini meninggalkan dasar danau, mereka memandang Lin Bai dengan mata jahat. Tentu saja, dengan Zuo Hao di sampingnya, mereka tidak berani main-main. Kemudian Zuo Hao tersenyum tipis dan meninggalkan rumah besar wilayah 10.000 kerajaan bersama jenius wilayah naga. Harus dikatakan bahwa senior Chen Liang dari domain Fengge dan senior Zuo Hao dari domain Shenlong dapat dianggap sebagai pemimpin jalan bagi orang-orang berkuasa di alam hidup dan mati di sekitar rumah besar wilayah 10.000 kerajaan. Mereka semua juga melihat bahwa jika dia pergi langsung ke Wei Chunhao di wilayah Yunhai untuk memaksa dan membujuknya, Lin Bai tidak akan membiarkan individu berbakat dari wilayah tersebut pergi. Sebaliknya, jika mereka seperti orang-orang dari domain Shenlong dan domain Fengge, jika mereka berbicara dengan baik dan menemui Lin Bai untuk meminta maaf, Lin Bai tidak akan mempermalukan mereka. Segera setelah Zuo Hao pergi,
seorang lelaki tua dari wilayah lain terbang masuk dan berkata, wilayah Fengbo datang mengunjungi teman kecil Lin Bai. 72 orang di wilayah Fengbo saya ditekan oleh teman kecil Lin Bai di bagian bawah danau. Ini, wilayah Fengboku. Hadiah permintaan maaf adalah 300 kg cairan spiritual, dan aku juga meminta teman kecil Lin Bai untuk melepaskannya. Setelah Lin Bai menerima cairan spiritual itu, dia tersenyum sedikit dan melepaskan para prajurit dari alam badai langsung ke dasar danau. Melihat Lin Bai melepaskan Tian Jiao begitu saja, orang-orang kuat di alam hidup dan mati yang mengawasi di sekitar rumah wilayah 10.000 kerajaan sekarang memiliki sedikit kegembiraan di wajah mereka. Meskipun permintaan maaf membutuhkan cairan spiritual, meskipun itu membuat mereka semua merasa patah hati, bagaimanapun juga, ujian magang akan segera datang, dan Lin Bai tidak dapat terus menekan para jenius ini. Datang dari alam Duanhun untuk mengunjungi teman kecil Lin Bai. Datang dari alam alkimia. Datang dari alam Wuming. Satu demi satu, orang-orang kuat dari alam hidup dan mati datang ke paviliun danau untuk melihat Lin Bai. Orang-orang kuat di alam hidup dan mati ini telah mengawasi sekitar istana alam 10.000 kerajaan entah sampai kapan. Mereka telah melihat Wei Chunhao datang ke paviliun Huzong untuk mengintimidasi Lin Bai, dan mereka juga melihat Chen Liang datang ke sini untuk mohon maaf dengan baik hati. Tidak ada keraguan bahwa mereka semua memilih yang terakhir. Setelah tiba di paviliun Huzong, mereka semua mengeluarkan cairan spiritual dan meminta maaf. Ketika Lin Bai melihat mereka meminta maaf dengan sangat baik, dia tidak mempermalukan mereka dan melepaskan kejeniusan wilayah mereka, jadi masalah itu untuk sementara selesai. Bab 1890 Rejeki Nomplok dari Surga. Suatu hari berlalu, dan Lin Bai bertemu dengan orang-orang kuat dari semua alam hidup dan mati di paviliun di danau. Mereka semua ada di sini untuk memancing orang. Setelah mengeluarkan cairan spiritual untuk meminta maaf, Lin Bai secara alami membiarkan mereka pergi. Hanya dalam satu hari, lebih dari 1.800 dari 2.000 orang jenius yang telah ditindas oleh Lin Bai telah dibawa pergi dari dasar danau di bawah paviliun di danau, dan hanya tersisa sekitar 200. Dan Lin Bai juga mendapat banyak cairan spiritual. Membuka tas penyimpanan, Lin Bai melihat botol giok berisi cairan spiritual di dalam tas penyimpanan, dan berkata dengan terkejut, saya khawatir ini adalah 5.000 kg cairan spiritual penuh. Ini bahkan untuk seseorang dalam kehidupan dan alam kematian. Bagi orang yang kuat, jumlahnya cukup untuk membuat mereka iri. 5.000 kg cairan spiritual seharusnya cukup bagi saya untuk menerobos ke alam Yang Shen tingkat 8. Cairan spiritual itu berharga. Cairan spiritual adalah cairan yang dibentuk dengan cara memadatkan dan memurnikan energi spiritual pada batu spiritual. Energi spiritual dalam cairan spiritual lebih murni dan lebih baik dari batu spiritual. 1 pon cairan spiritual setara dengan 1 miliar batu spiritual. 100 kg cairan spiritual setara dengan ratusan miliar batu spiritual. Dan Lin Bai sekarang memiliki 5.000 kg cairan spiritual. Lin Bai terus berpikir, matanya menjadi semakin berapi-api, dan berkata, cairan spiritual ini lebih baik daripada budidaya batu spiritual. Dibutuhkan 1 miliar batu spiritual untuk memadatkan 1 pon cairan spiritual. Sungguh menakjubkan. Saya punya 5.000-an kilogram cairan spiritual seharusnya cukup untuk menerobos ke alam Yang Shen tingkat 8. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Saya tidak menyangka bahwa saya hanya ingin memberi pelajaran kepada para jenius yang sombong ini, tetapi saya mendapat kejutan yang tidak terduga ini. Kata Lin Bai sambil tersenyum bahagia. Wei Chunhao di samping memandang Lin Bai dengan gigi terkatup. Dia melihat banyak orang kuat di alam hidup dan mati, bahkan mereka yang memiliki kultivasi lebih kuat darinya, datang ke sini dan mengeluarkan cairan spiritual untuk berbaik hati. Memecahkan masalah. Lin Bai, ini ada 100 kg cairan spiritual. Biarkan aku, si jenius dari wilayah Yunhai, pergi. Tak berdaya, Wei Chunhao juga tahu bahwa melanjutkan kebuntuan tidak akan membawa hasil baik apapun ke wilayah Yunhai, jadi dia menyerah dan mengeluarkan setelah meminum cairan spiritual, bersiaplah untuk beristirahat. Tetapi jika Wei Chunhao telah mengeluarkan 100 kg cairan spiritual ketika dia pertama kali tiba, maka Lin Bai mungkin akan dengan senang hati menerimanya. Tetapi sekarang Lin Bai memiliki 5.000 kg cairan spiritual di tubuhnya, dia secara alami meremehkan 100 kg cairan spiritual ini. Lin Bai terkekeh dan berkata, bukankah kamu di sini untuk menyingkirkan pengemis itu? Hanya 100 kg cairan spiritual ingin menghilangkan kejeniusan wilayah Yunhaimu. Lin Bai. Wei Chunhao sangat marah dan berteriak pada Lin Bai dengan gigi terkatup. Prajurit lain dari wilayah itu mengeluarkan 100 kg cairan spiritual, dan Lin Bai melepaskan mereka. Mengapa saya tidak bisa melakukannya sendiri? Terlebih lagi, Wei Chunhao merasa bahwa dia telah memberikan banyak wajah kepada Lin Bai dengan memberikan kelonggaran kepada seorang pejuang alam Yang Shen dengan tingkat kultivasinya di alam hidup dan mati.
Lin Bai justru menamparkan hidungnya di wajahnya, yang membuat Wei Chunhao sedikit sulit diterima. Wei Chunhao mengertakkan gigi dan berkata, apa yang kamu inginkan? Lin Bai terkekeh dan berkata, 1000 kilogram cairan spiritual. Ketika Wei Chunhao mendengar ini, matanya hampir terbang ketakutan, dan berkata, 1000 kilogram cairan spiritual, kamu perampokan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, jika tidak, silakan minta senior Wei Chunhao untuk kembali. Setelah beberapa hari, setelah ujian magang, ketika saya menjadi murid Akademi Dongzu, aku akan datang dan membiarkanmu, prajurit wilayah Yunhai, pergi. Kamu. Wei Chunhao sangat marah hingga giginya gatal. Setelah beberapa saat, Wei Chunhao mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak memiliki 1000 kilogram cairan spiritual. Saya hanya memiliki 700 kilogram cairan spiritual di seluruh tubuh saya. Setuju. Lin Bai berkata dengan sebuah senyuman. Wei Chunhao memandang Lin Bai dengan mata menyala-nyala, mengatupkan giginya, matanya jahat, dan dia mengutuk dalam hatinya, anak ini jelas-jelas mencoba menipuku. Dia bilang itu 1000 kilogram cairan spiritual. Dia juga tahu bahwa ini terlalu masuk akal. Dan setelah saya melaporkan 700 kilogram cairan spiritual, dia langsung setuju. Saya khawatir saya akan melepaskannya meskipun dia hanya memiliki 500 kilogram cairan spiritual. Benda kecil ini sudah tua. Wei Chunhao mengertakkan gigi dan melihatnya. Lin Bai ingin bergegas maju dan menggigit Lin Bai sampai mati. Wei Chunhao menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di dalam hatinya, mengeluarkan semua cairan spiritual dari tas penyimpanan, melemparkannya ke Lin Bai dan berkata, lepaskan. Lin Bai memeriksa dan menemukan bahwa memang ada 700 kilogram batu spiritual, dan segera melepaskan kejeniusan wilayah Yunhai dari bawah danau sambil tersenyum. Di antara mereka adalah Luo Yong, yang pertama kali ditekan oleh Lin Bai. Setelah kejeniusan wilayah Yunhai muncul, dia juga menatap Lin Bai dengan marah. Wei Chunhao masih patah hati karena 700 kilogram cairan spiritualnya. Ketika dia melihat para jenius dari wilayah Yunhai ini, dia meraung, apa yang kamu lihat? Mengapa kamu tidak kembali ke wilayah Yunhai? Para jenius dari wilayah Yunhai tidak berani mengatakan apapun. Dia mengikuti Wei Chunhao dengan patuh. Meskipun ada beberapa orang kuat di alam hidup dan mati yang datang ke sini untuk memancing si jenius dari dasar danau. Lin Bai menunduk dan melihat masih ada 2 orang tersisa di dasar danau. Salah satunya adalah Lu Heng, si jenius dari domain pedang. Salah satunya adalah si Jiamu, jenius dari alam batu ilahi. Adapun Xiang Shen, dia telah direnggut oleh seorang tetua alam hidup dan mati dari domain tanpa nama sebelumnya. Melihat 2 orang di dasar danau, Lin Bai tampak sedikit terkejut. Domain pedang. Tuan Feng Wen telah mengatakan sebelumnya bahwa karena Lin Duo adalah seorang kultivator pedang lebih dari 20 tahun yang lalu, domain pedang sangat tidak ramah terhadap prajurit dari wilayah 10.000 kerajaan. Tidak ada domain pedang hidup dan mati alam hari ini. Para prajurit datang untuk meminta maaf. Mungkin mereka sudah ada di sini, tetapi orang-orang kuat di alam hidup dan mati ini tidak mau tunduk pada alam semua bangsa. Bagaimanapun, Lin Duo menggunakan pedang untuk bertarung dan dikenal sebagai pedang terkuat di benua timur. Domain pedang dari domain Xiuzi tidak memiliki wajah. Lin Bai terkekeh. Tidak apa-apa jika tidak ada seorang pun dari domain pedang yang datang untuk memburu Lu Heng. Sebenarnya, tidak ada seorang pun yang datang dari wilayah batu ilahi untuk memburu si Jiamu. Dia adalah salah satu dari 30 orang kuat teratas dalam catatan benua timur. Lin Bai berkata dengan ringan. Pada saat ini, niat pedang yang kuat dan menarik langsung meluas ke langit di seluruh wilayah negara. Dalam niat pedang ini, niat membunuh yang tak terbatas melanda seperti momok. Saudara Lin Bai. Wen Jia gemetar ketakutan dan bersembunyi di belakang Lin Bai. Jangan takut, kata Lin Bai dengan ekspresi serius. Mendongak, dia melihat seorang pria muda berjubah putih membawa pedang panjang di punggungnya di tengah niat pedang. Alis pedangnya terangkat tegak, dan dia datang ke rumah besar wilayah 10.000 kerajaan dengan sikap yang mengesankan. Pemuda ini tidak berada di alam kelahiran dan kematian, tetapi di kesempurnaan agung alam Dewa Yang. Namun niat pedang di tubuh pemuda ini setinggi langit, begitu unggul dari semua makhluk hidup sehingga semua makhluk di dunia sepertinya ingin menyembah niat pedangnya. Wen Jia sangat ketakutan hingga dia gemetar dan memejamkan mata. Dalam niat pedang ini, dia merasa dirinya terlalu kecil, seperti orang yang tenggelam di laut, dan dia akan terpelintir di laut kapan saja. Mengerikan. Siapa di sini? Lin Bai memandang pemuda yang mengesankan itu, matanya menjadi gelap, dan dia bertanya dengan tenang. Domain pedang. Pedang langit. Pemuda itu berjalan selangkah demi selangkah, dan ketika dia sampai di paviliun danau, matanya sangat dingin, dan ketika dia menatap Lin Bai, dia berkata.